Memasuki akhir pekan ini, MotoGP akan sampai di seri 2 dan berada di kalender Amerika Serikat, sirkuit Ayrton Senna Goiânia, Brazil. Hanya pembalap dengan adaptasi kilat yang bisa selamat dari trikinya layout sirkuit ini. Lalu, apakah ini akan jadi panggung pembuktian Veda Pratama? Yuk kita analisa peluangnya di MotoGP ID. Segmen 1. Mengenal karakter Autódromo Internacional Ayrton Senna Goiânia. Selamat datang kembali buat kamu semua di MotoGP ID. Jelang kembalinya balapan ke tanah Amerika Selatan, ada satu nama sirkuit yang mungkin masih terdengar asing buat kita semua ya. Tapi punya potensi menyajikan balapan paling gila di musim ini, yakni Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia, Brazil. Mari kita bedah dulu rumah baru bagi para pembalap ini. Secara angka, sirkuit ini tergolong sangat pendek untuk ukuran modern. Total panjangnya hanya di kisaran 3,8 km saja. Tapi, tunggu dulu. Dari 3,8 km itu, sirkuit ini punya lintasan lurus utama yang panjangnya hampir 1 kilometeran. Coba kalian bayangkan, hampir seperempat dari total satu putaran sirkuit ini dihabiskan hanya di satu trek lurusan panjang. Di kelas Moto3 kita semua tahu apa artinya ini, yakni slipstream party alias pesta curi angin. Total ada 14 tikungan di sini. Konturnya tidak punya elevasi ekstrim seperti Portimao. Cenderung lebih rata, tapi bukan berarti membosankan ya. Cuaca di Goiânia ini juga tropis, panas, lembab, aspal yang bisa sangat menyengat di siang hari. Karakter suhu yang sebetulnya cukup bersahabat untuk pembalap yang terbiasa di iklim Asia. Tapi bisa jadi mimpi buruk untuk manajemen kausan ban motor Moto3. Dengan aspal yang panas dan trek lurus sejauh itu, ban depan akan cepat dingin di trek lurus, lalu tiba-tiba dipaksa mengerem keras di tikungan 1. Bagaimana menurut kalian? Bakal banyak front end crash di ujung trek lurus ini nggak? Segmen 2, di mana layout sirkuit yang mirip Ayrton Senna ini. Mungkin banyak dari kita yang juga bertanya-tanya, kalau mau mencari bayangannya, sirkuit Goiânia ini mirip dengan sirkuit apa sih di daratan Eropa? Mencari kembaran identik sirkuit ini sebenarnya agak sulit ya, karena proporsinya yang cukup unik. Tapi kalau kita mau membedahnya secara visual, sirkuit ini seperti gabungan dari dua karakter sirkuit yang sangat bertolak belakang di Eropa. Untuk sektor lurusnya, sensasinya akan sangat mengingatkan kita pada sirkuit Mugello di Italia, atau Catalunya di Spanyol. Trek lurusan panjang di mana para pembalap Moto3 bisa berjejer 5-6 motor secara bersamaan loh menuju tikungan pertama. Tapi, begitu masuk ke sektor infield atau area dalam sirkuitnya, karakternya berubah drastis menjadi sangat rapat dan padat, mengingatkan kita pada sirkuit Ricardo Torbo di Valencia atau bahkan di Sachsenring, Jerman. Sirkuit yang pendek, rapat, tapi punya satu jalan tol yang sangat panjang. Paduan ini bikin sirkuit sangat tricky loh guys. Tim mekanik tidak bisa sekedar menyalin data setup dari sirkuit Eropa begitu saja. Kalau rasio gear dibuat terlalu panjang untuk mengakomodasi trek lurusnya, motor akan terasa lemot saat keluar dari tikungan-tikungan rapat di sektor 2 dan 3. Menurut kalian sirkuit mana lagi yang punya layout kepribadian yang ganda seperti ini? Segmen 3. Karakteristik sirkuit stop and go, flowing, atau technical. Lalu masuk ke kategori mana sirkuit Ayrton Senna ini? Apakah murni stop and go atau lebih ke flowing yang mengalir? Jawabannya, Goiânia adalah sirkuit hybrid yang sangat menuntut ritme natural pembalapnya. Di sektor pertama dan sektor terakhir menjelang garis finish, sirkuit ini adalah area stop and go sejati. Kalian akan melihat pembalap datang dengan kecepatan puncak absolut, lalu melakukan hard braking sedekat mungkin dengan apex. Di area ini, stabilitas pengereman adalah segalanya. Namun cerita berubah total ketika masuk ke sektor pertengahan. Di sini tikungannya lebih mengalir ya, saling menyambung dan sangat teknikal. Perubahan arah atau change of direction yang cepat jadi menu utamanya. Pembalap tidak boleh merusak momentum di satu tikungan sekalipun.
Karena kalau salah ambil racing line sedikit aja, kecepatannya akan terus melambat sampai 3 tikungan berikutnya. Disinilah letak seninya. Terlalu agresif mengerem di sektor lurus malah bisa merusak feeling ritme mengalir di sektor pertengahan. Pembalap yang kepalanya paling dingin yang akan bisa menemukan keseimbangan ritme ini. Segmen 4. Perang sasis dan riding style di Goiânia. Dengan tata letak yang seperti itu, siapa yang kira-kira akan diuntungkan? Mari kita bicara soal adaptasi sasis dan gaya balapnya. Di grid Moto3 saat ini, kita tahu karakter sasis baja tubular milik KTM biasanya sangat superior dalam urusan hard braking dan stabilitas saat pengereman dalam. Mereka bisa mengerem sangat telat di ujung trek lurus nyaris 1 km tadi. Sementara itu, sasis Honda biasanya punya kelincahan ekstra dan corner speed yang sangat manis di tikungan-tikungan yang flowing. Tapi, di Goiânia, riding style pembalap akan jauh lebih berbicara daripada sekedar merek sasis. Pembalap yang punya gaya adaptif, berani menutup mata saat pengereman telat di sirkuit 1, maksudnya tanda kutip ya guys. Namun bisa langsung mengubah gayanya menjadi sangat halus dan presisi di sektor tengah adalah kuncinya. Selain itu, kecerdasan racecraft mutlak diperlukan. Dengan trek lurus sepanjang itu, memimpin balapan di lap terakhir saat keluar dari tikungan pamungkas justru adalah sebuah kerugian besar. Ini adalah sirkuit bagi para pemikir, para pembalap yang pintar membaca momentum, dan tahu persis kapan harus keluar dari slipstream. Segmen 5. Prediksi Veda Ega Pratama. Seberapa kompetitif ia di sana? Nah, sekarang pertanyaan yang paling mungkin kalian tunggu-tunggu ya. Bagaimana dengan kans pembalap kebanggaan kita Veda Ega Pratama di sirkuit Goiânia ini? Apakah Veda akan kompetitif? Kalau kita melihat rekam jejak dan riding style Veda, sirkuit ini sebetulnya sangat cocok dengan DNA balapnya. Pertama, Veda adalah tipe pembalap yang sangat piawai di area pengereman. Late braking-nya selalu menjadi senjata utama untuk menyalip. Di ujung trek lurus panjang Goiânia, keberanian Veda mengerem telat akan sangat berguna untuk bertarung di rombongan depan. Kedua, Veda sangat menyukai sirkuit dengan karakter teknikal yang menuntut perubahan arah motor secara agresif. Dan itu terbukti di Mugello ya, double winner di Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Sektor tengah Goiânia ini juga adalah taman bermain yang ideal untuk gaya balapnya yang energik. Namun, tantangan terbesarnya ada di manajemen slipstream dan pengelolaan ban. Veda harus sangat cerdik menyusun strategi di 2 lap terakhir atau jelang 5 lap terakhir. Jangan sampai dia memimpin terlalu awal di lurusan panjang yang beresiko disalip dari blind spot oleh gerombolan pembalap di belakangnya. Jika Veda bermain sabar, membaca ritme angin, dan juga menjaga ban depannya dari overheating, kans dia untuk finish di barisan depan atau bahkan mungkin bertarung untuk podium di Brazil ini sangatlah terbuka lebar. Tapi kalau menurut kamu gimana prediksi kalian guys?